Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dengan materi pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun, ada ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah dan patut dilindungi. Hewan dan tumbuhan dapat dilestarikan di habitat asli atau di luarnya. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Agar tidak terjadi kepunahan pada hewan dan tumbuhan tersebut. 2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. 3. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. 4. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 5. Cara pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. In situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan. Contohnya di Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. 2. Ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Perhatikan bagaimana cara merawat hewan tersebut, apa makanannya, bagaimana kandangnya, dan perhatikan juga jumlah populasi, apakah termasuk hewan langka atau tidak. Diperlukan juga membuat tempat penangkaran untuk hewan langka, baik secara in situ maupun ex situ. Tujuannya agar hewan tersebut berkembang biak dengan aman, kemudian dilepaskan ke habitat aslinya. Juga tidak melakukan perburuan dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19 yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Upaya yang
Keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali jenis pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan, baik secara in situ, contohnya di hutan lindung, atau ex situ, misalnya di kebun raya. Yang keenam, mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan, dalam kondisi steril, dalam tabung reaksi, stopless, atau cawan Petri. Tujuan kultur jaringan adalah untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Kultur jaringan juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan tumbuhan. Beberapa tanaman langka yang tumbuh di laboratorium akan ditanam kembali ke habitat aslinya. Perhatikan metode kultur jaringan berikut. Yang pertama yang dibutuhkan adalah bagian tumbuhan. Misalnya, diambil tangkai daunnya. Kemudian, bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Setelah itu, wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Setelah kultur jaringan tersebut tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka dipindahkan ke dalam pot yang berisi media tanah. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.